Halo, kita bertemu lagi kali ini di Limin Jerman dengan tema Schule in Deutschland. Also, kalau kita ngomongin sekolah di Jerman, what is anders? Apa sih yang berbeda dengan sekolah di Indonesia? Nah, kita lihat ya. Pertama adalah sistem pendidikan yang berbeda di setiap negara bagian. Kalau di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, sistem pendidikannya sama. Tapi kalau di Jerman, di 16 negara bagian itu boleh menentukan sistem pendidikan mereka masing-masing. Yang kedua, sekolah di Jerman dimulai sekitar pukul 8 pagi, bisa jam 8 kurang ataupun jam 8 lebih. Bahkan di Berlin, ibu kota, itu bisa baru dimulai jam 9 pagi. Berikutnya, wajib belajar di Jerman itu hanya 9 tahun loh. Kalau di Indonesia kita punya 12 tahun wajib belajar, tapi ternyata di Jerman hanya 9 tahun. Sampai kelas 9 aja wajib belajarnya. Next, libur sekolah di Jerman rata-rata 12 sampai 14 minggu loh per tahunnya. Sementara di Indonesia maksimal itu kalau di jumlah-jumlah paling tidak kita cuma dapat 6 minggu per tahunnya. Wah, lumayan ya. Dan berikutnya adalah pendidikan gratis sampai dengan S1. Wow, emang sih kalau di Indonesia sekarang sudah mulai di tingkat SD, sudah mulai gratis. Mudah-mudahan kita juga bisa seperti Jerman ke depannya, pendidikan gratis sampai dengan S1. Biayanya tentu saja mereka dapatkan dari pajaknya pemerintah ya. Oke, dan berikutnya yang berbeda adalah murid di Jerman lebih seringnya perginya ke sekolah dengan berjalan kaki, naik sepeda, atau dengan bis lokal. Nah, kenapa? Karena di Jerman itu mereka lebih memilih sekolah yang dekat dengan tempat tinggal mereka. Dan semacam kalau di dalam bahasa kita zonasi gitu ya. Jadi memang tidak tidak akan terlihat murid-murid yang berangkat sendiri dengan menggunakan mobil atau diantar orang tua. Jadi mereka lebih berjalan kaki atau naik sepeda atau naik bis yang lokal saja. Das ist was anders. Nah, berikutnya bagaimana cara belajar mereka? Apakah sama dengan di Indonesia? Wir lernen die Schule, bagaimana murid-murid di sana belajar. Murid-murid di Jerman itu terkenal lebih kritis dan mandiri. Kritis dan mandiri mereka dalam artian guru di sana lebih berperan sebagai teman diskusi atau yang melontarkan tema, yang membimbing, tapi murid-murid di sana lebih sering mencari pembelajarannya sendiri. Jadi dan mereka kan banyak mengajukan pertanyaan pada gurunya, kenapa begini, kenapa begitu. Jadi mereka lebih kritis dan mandiri. Nah, kalau karena itu mereka lebih banyak diskusi. Jadi guru-guru tuh lebih banyak menggali apa sih apa yang sudah diketahui oleh siswa dan apa yang belum diketahui oleh siswa. Jadi mereka lebih banyak diskusi. Jadi ada pertanyaan, mengapa begini, jadi akan dilempar pada temannya. Jadi anak-anak di zaman sejak SD sudah diajar untuk mengemukakan pendapat dan menghargai pendapat orang lain dari diskusi ini. Nah, berikutnya mereka lebih bertanggung jawab. Kenapa di sini bisa katakan tanggung jawab? Ya karena mereka belajarnya mandiri. Mereka tuh punya tanggung jawab besar pada pendidikan mereka. Nah, yang unik nih misalnya nih tentang PR. Kalau di Jerman, PR itu tidak diwajibkan untuk semua, tidak harus untuk semua satu kelas. Jadi ada PR nih, tidak perlu semua satu kelas gitu. Jadi biasanya PR itu bukan untuk menilai, tapi untuk berlatih. Jadi misalnya ada satu materi yang diajarkan, misalnya matematika, dan ada satu dua anak yang belum bisa. Nah, PR itu untuk mereka berlatih. Nah, kalau nanti di pertemuan berikutnya ditanya lagi sama gurunya, gimana PR-nya sudah beres?
mereka jawab beres, ya berarti sudah tidak ada masalah, dianggap sudah mengerti. Tapi kalau mereka masih, aduh saya masih bingung, baru materi itu akan dibahas lagi. Jadi mereka bertanggung jawab sendiri pada mereka, mengetahui mereka saya belum sudah ngerti atau belum, saya memang harus berlatih lagi atau belum. Nah, seperti itu bentuk tanggung jawabnya. Dan berikutnya, mereka lebih sering belajar dalam kelompok. Ini untuk melatih mereka bersosialisasi dengan orang lain. Jadi bagaimana mendiskusikan sesuatu dalam kelompok, menyelesaikan masalah dalam kelompok. Nah, begitu. Nah, ini adalah schooling sistemnya atau sistem sekolahnya. Kalau tadi saya bilang, setiap negara bagian itu boleh menentukan sistem pendidikannya sendiri. Nah, sistem pendidikan yang akan saya jelaskan di sini adalah sistem pendidikan yang paling banyak digunakan di negara-negara bagian Jerman, bahkan di negara-negara lain, dikopi oleh negara-negara lain. Nah, kalau dilihat sepintas itu ada Grundschule, ada SD, terus ada sekolah menengah, dan juga ada sekolah tingginya yaitu Universitas dan Berufsschule. Nah, seperti apa akan saya jelaskan lebih lanjut ya. Nah, Grundschule ini atau setara sekolah dasar itu hanya kelas 1 sampai kelas 4 saja, beda dengan Indonesia. Kelas 1 sampai kelas 4 dan yang diajarkan hanya 5 pelajaran wajib, yaitu Mathe, Deutsch, Sport, Kunst, dan HSU. HSU itu adalah Heimat und Seinsunterricht yang mengajarkan tentang lingkungan sekitar mereka aja. Jadi lebih mengajarkan ke bagaimana sih cara naik angkutan umum, gimana sih cara mengendarai sepeda, lalu lintasnya bagaimana, karena mereka seharian lebih banyak bersepeda. Terus bagaimana sih kalau winter saya harus pakai baju apa, dan misalnya bagaimana cara mengeposkan surat, apa yang harus saya lakukan kalau saya tersesat dan lain sebagainya. Jadi lebih ke pembelajaran kesehari yang dibutuhkan memang di keseharian mereka di usia segitu. Nah, jadi bukan pembelajaran teoritis atau yang pembelajaran yang berat gitu. Jadi 5 pelajaran wajib ini. Tapi di beberapa sekolah juga menambahkan pelajaran-pelajaran yang lain. Tapi yang wajib hanya 5 pelajaran ini. Nah, setelah mereka kelas 4, mereka akan ditentukan oleh sekolah dan orang tua, mereka akan meneruskan kemana. Penentuannya ini dilihat dari hasil belajar mereka dari kelas 1 sampai kelas 4 dan cara mereka bersosialisasi. Jadi bukan cuma IQ tapi EQ-nya juga dilihat untuk menentukan kemana mereka akan melanjutkan. Kelas Komdan, apa yang selanjutnya setelah Grundschule? Nah, ini pilihannya ada Gymnasium. Gymnasium itu kalau di Indonesia seperti SMA ya, jadi orientasinya kuliah. Nah, mereka dari Grundschule dari kelas 4, di Gymnasium mereka kelas 5 sampai kelas 12 atau di beberapa negara bagian bahkan sampai kelas 13. Nah, Gymnasium ini diakhiri oleh ujian abitur, di mana ujian abitur ini juga merupakan sekaligus tes ujian masuk perguruan tinggi, jadi nggak usah tes 2 kali. Jadi begitu mereka lulus, mereka sudah bisa menggunakan nilai abiturnya untuk apply di perguruan tinggi. Berikutnya adalah Realschule. Kalau di Realschule itu seperti kalau di kita seperti SMK yaitu sekolah kejuruan, dan ada program magang. Jadi tidak hanya belajar di sekolah tapi juga belajar di tempat kerja melalui program magang ini, dan memang mereka orientasinya adalah kerja. Nah, mereka hanya bersekolah sampai kelas 10 saja. Setelah kelas 10 lulus, mereka bisa lanjut ke Berufsschule. Berufsschule itu sebenarnya sekolah pekerjaan, jadi sesuai dengan jurusan mereka. Jadi misalnya mereka mengambil jurusan gastronomi atau perhotelan, mereka akan mengambil Berufsschule atau sekolah tingginya tentang perhotelan, atau kalau tentang mesin ya tentang mesin, jadi teknik mesin dan seperti itu. Berikutnya adalah Hauptschule. Kalau Hauptschule ini hanya kelas 5 sampai kelas 9 saja, yaitu menyelesaikan wajib belajar Jerman. Dan mereka ini tidak bisa kuliah karena hanya sampai kelas 9, tapi mereka masih bisa lanjut kursus atau Ausbildung atau magang tadi, tapi juga terbatas sekali, hanya beberapa saja. Nah, kalau mereka mau lanjut ke Realschule atau Gymnasium bisa, tapi mereka harus tes dulu setelah kelas 9 kalau mereka mau melanjutkan Realschule atau Gymnasium. Kalau mereka mau magang atau mau kuliah, mereka dites dulu untuk bisa lanjut ke Realschule atau Gymnasium.
Nah, berikutnya ada Gesamtschule. Gesamtschule ini adalah jenis sekolah yang menggabungkan ketiga sekolah tersebut tadi, Gymnasium, Realschule, dan Hauptschule. Mereka melayani ketiga sekolah itu. Good. Nah, ini adalah tradisi di Jerman. Tradisi ini untuk memberikan yang namanya Schultüte untuk anak-anak yang baru pertama kali masuk sekolah. Nah, ini adalah hadiah yang diberikan untuk hari pertama sekolah. Biasanya diisi dengan peralatan-peralatan sekolah atau makanan-makanan buat anak-anak nih, coklat, permen, biskuit, dan lain-lain. Oke, itu informasi umum tentang sekolah. Dan sekarang kalian belajar tentang kosakatanya, Wortschatz zum Thema Schule. Di sini ada Unterricht, Unterrichten, Stunde, Stundenplan, Pause, ini jam favorit siswa ini, Pause, Hausaufgaben, Schüler atau Schülerin, Lehrer oder Lehrerin. Nah, berikutnya adalah aktivitas yang dilakukan oleh murid-murid. Schreiben, Rollen spielen, diskutieren, hören, lesen, lernen, sprechen, schreiben, Übung machen oder Test machen, fragen, und antworten. Nah, itulah kata-kata kerja, Wortschatz, kosakata yang kalian akan sering temukan dalam tema Schule. Okay, das war alles. Danke und viel Spaß beim Lernen. Auf Wiedersehen.